Pangeran Diponegoro, siapakah dia sebenarnya? Apakah dia berdarah asli pribumi Nusantara ataukah keturunan dari luar? Bagaimanakah catatan sejarahnya dalam perjuangan melawan kolonialisme asing? Kita akan ulas dalam materi berikut ini. Pangeran Diponegoro atau Raden Ontowiryo lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 dan wafat pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Dia adalah putra tertua dari Sultan Hamengkubuwono III dan seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 hingga tahun 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi mencapai 25 juta gulden. Sebagai konversi 1 gulden merupakan uang yang setara dengan 1 gram emas sebagai persamaan. Diperkirakan jika harga emas saat ini mencapai Rp1.200 per gramnya, maka kerugian tersebut ditaksir mencapai 30 triliun rupiah jika dikonversi dengan mata uang rupiah saat ini. Pada saat itu diketahui total pendapatan pemerintah Hindia Belanda per tahunnya adalah 2 juta gulden. Maka perang ini menghabiskan 10 tahun APBN Belanda dalam 5 tahun. Perang ini sekaligus membuat Belanda trauma, sehingga pemerintah kolonial berusaha sebisa mungkin menghindari konflik di tanah Jawa. Perang Jawa berakhir setelah para pemimpinnya ditangkap oleh Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Magelang atas perintah Jenderal de Kock. Ia kemudian diasingkan ke Manado dan Makassar hingga akhir hayatnya pada tahun 1855. Diponegoro lahir di Yogyakarta dari ibu yang merupakan seorang selir atau garwo ampean bernama R.A. Mangkarawati dari Pacitan dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Surojo yang kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono III. Pangeran Diponegoro sewaktu dilahirkan bernama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Dia juga lebih tertarik pada masalah-masalah keagamaan ketimbang masalah pemerintahan keraton dan membaur dengan rakyat. Sang pangeran juga lebih memilih tinggal di Tegalrejo, berdekatan dengan tempat tinggal eyang buyut putrinya, yakni Gusti Kanjeng Ratu Tegalrejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwono I, daripada tinggal di keraton. Sejak kecil Diponegoro sudah sangat dekat dengan rakyat dan para petani. Dalam babat Diponegoro dijelaskan kalau semasa kecil Diponegoro diajarkan menanam padi dan kegiatan rakyat lainnya oleh neneknya di Tegalrejo yang menjadikan Diponegoro muda sangat dekat dengan rakyat dan mengerti penderitaan rakyat Jawa di bawah tekanan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Peter Carey dalam karyanya Percakapan dengan Diponegoro, cetakan tahun 2022 menjelaskan, Pangeran Diponegoro adalah seorang yang menggemari kuda dan saat di Tegalrejo, sebelum perang memiliki lebih dari 60 orang Jawa untuk memelihara kudanya. Bak-bak air besar dari tembok untuk memberi minum kudanya masih terlihat sampai kini. Kandang kuda dan istal pangeran begitu luas sampai Sentot muda yang datang untuk hidup di Tegalrejo saat berumur 6 tahun. Setelah kakak perempuannya, Raden Ayu Maduretno menikah dengan pangeran, lebih mementingkan belajar naik kuda daripada menjadi santri. Saat mulai pecahnya Perang Jawa, kuda kekar hitam tunggangan Diponegoro, Kiai Gitayu, dan ketangkasannya di atas pelana dicatat oleh komandan kavaleri Belanda. Saat perang, keahlian pangeran menunggang kuda sangat membantu dirinya untuk selamat ketika sering bisa menghindari pengejaran di medan yang sulit, terutama waktu menyeberang Kali Progo, di mana pangeran mengetahui semua area dangkal yang bisa dipakai untuk mengarungi sungai lebar itu tanpa dihanyutkan air. Peter Carey dalam Percakapan dengan Diponegoro, cetakan tahun 2022, halaman 162. Peter Carey dalam karya lainnya juga menjelaskan, Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Mustahar. Ia menerima nama dewasa dan gelar Bendara Raden Mas Ontowiryo pada tanggal 3 September tahun 1805 di usia 20 tahun. Pada usia itu pula, Diponegoro memulai perjalanan spiritual ke pantai selatan. Selama perjalanan itu,
ia mengganti namanya menjadi Syekh Abdul Rahim yang diambil dari bahasa Arab Syekh Abdul Rahim yang kemudian diusulkan oleh penasehat spiritualnya di Tegalrejo. Nama samaran ini digunakannya agar tidak dikenali orang dan sebagai tanda bahwa ia ingin menjadi santri. Peter Carey dalam Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, cetakan tahun 2017, terjemahan Murdianto, Bambang, dan Laksono, halaman 18 dan halaman 56. Setelah ayahnya naik tahta sebagai Hamengkubuwono III, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Haryo Diponegoro pada bulan Juli tahun 1812. Gelar Pangeran Dipanegara atau Diponegoro ini sebenarnya gelar yang lumrah diberikan kepada Pangeran Jawa. Setidaknya salah seorang putra Pakubuwono I yang memberontak pada masa Perang Suksesi Jawa kedua dan suami kedua dari Putri Hamengkubuwono I yang meninggal pada tahun 1787 pernah menyandang gelar tersebut. Gelar ini juga disandang adik Pakubuwono IV yang meninggal pada tahun 1811. Mengingat hanya ada satu pangeran yang boleh menyandang gelar tertentu pada satu waktu, dan gelar tersebut sudah lama tidak dipakai di Keraton Yogyakarta sejak tahun 1787, maka Hamengkubuwono III menganugerahkan gelar itu pada anak tertuanya sekaligus putra kesayangannya. Diponegoro sendiri pada akhirnya mewariskan gelar tersebut ke anak sulungnya, yaitu Diponegoro II, sewaktu perjalanan ke pengasingan. Diponegoro memberikan analisis terkait makna namanya tersebut kepada pengawalnya di pengasingan, yaitu Julius Kenurli. Sebuah kutipan dari jurnal yang ditulis oleh Kenurli menjelaskan, Dipo dari bahasa Sanskrit, Dipa, berarti seseorang yang menyebarkan pencerahan atau yang memiliki hidup dan kekuatan. Negoro berarti suatu daerah, maka Diponegoro berarti seseorang yang memberi pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran kepada suatu daerah. Peter Carey dalam Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, cetakan 2017, terjemahan Murdianto, Bambang, dan Laksono, halaman 187. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid atau dalam dialek Jawa menjadi Ngabdul Kamid. Sebagaimana Peter Carey dalam karyanya mengisahkan, dalam babat Dipanegara disebutkan bahwa Diponegoro mendengar suara gaib yang memanggilnya dengan Ngabdul Kamid. Nama Ngabdul Kamid ini disandang oleh Diponegoro dan digabungkan dengan gelar Sultan Eru Cokro atau Ratu Adil selama Perang Jawa untuk menampilkan sosok dirinya sebagai Ratu Adil dan pemimpin agama. Gelarnya selama Perang Jawa adalah Sultan Abdul Hamid, Eru Cokro Kabirul Mukminin, Sayyidin Panetek Panatagama, Khalifatul Rasulillah ing Tanah Jawa, yang berarti Sultan Abdul Hamid, Ratu Adil, pemimpin agama, penata agama, dan Khalifah Rasulullah di Tanah Jawa. Peter Carey dalam Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855, cetakan tahun 2017, terjemahan Murdianto, Bambang, dan Laksono, halaman 68 sampai 69 dan halaman 286. Selama pengasingannya di Manado, Diponegoro ingin dipanggil sebagai Pangeran Ngabdul Kamid. Dalam refleksi yang ditulis di Makassar, ia menyebut dirinya sebagai Fakir Ngabdul Kamid. Pemilihan nama Ngabdul Kamid ini mungkin berhubungan dengan Abdul Hamid I, yaitu Sultan Turki Utsmani yang menyatakan diri sebagai khalifah atau pemimpin umat Islam di seluruh dunia. Setelah Perang Diponegoro, di mana banyak keluarga dan kerabat Diponegoro yang dicap sebagai pemberontak dan diasingkan oleh pemerintah Belanda, gelar kepangeranan Diponegoro dilarang diberikan kepada seluruh anggota keluarga keraton-keraton Jawa Tengah bagian selatan. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun. Bahkan di tempat persemediannya di Selarejo dan Selarong, kebun yang dimilikinya ditanami bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, kura-kura, burung tekukur, buaya, hingga harimau. Diponegoro juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Madu Brongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini, Diponegoro memiliki anak laki-laki bernama Putra Diponegoro II. Pada tanggal 27 Februari tahun 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya
dengan putri dari Raden Tumenggung Notowijoyo III, seorang bupati dari Panolan Jipang, Kesultanan Yogyakarta, bernama Raden Ajeng Supatmi. Itu pun atas permintaan Sultan Hamengkubuwono III. Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut dan dianugerahi seorang anak bernama Pangeran Diponingrat yang memiliki sifat arogan menurut putra Diponegoro kedua. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.A. Retno Dewati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga pangeran, yakni Madu Brongto dan Retno Dewati, meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegalrejo. Sang pangeran kemudian menikah kembali pada tahun 1810 dengan Raden Ayu Citrawati, putri dari Raden Tumenggung Rangga Parwira Sentika, dengan salah satu istri selir. Namun sang istri, yaitu Raden Ayu Citrawati, meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Sang bayi kemudian diserahkan kepada Ki Tembi untuk diasuh dan diberi nama Singlon, yaitu sebuah nama samaran, dan terkenal dengan nama Raden Mas Singlon. Pangeran kembali menikah kelima kalinya pada tanggal 28 September tahun 1814 dengan Raden Ayu Maduretno, putri dari Raden Rangga Prawira Dirjo III, dengan Ratu Maduretna, yaitu putri Hamengkubuwono II. Pada bulan Januari tahun 1828, sang pangeran kembali menikah untuk keenam kalinya dengan Raden Ayu Retno Ningrum, putri Pangeran Penengah atau Dipawiyana II. Kemudian pada pernikahan yang ketujuh, Pangeran menikah dengan Raden Ayu Retnaningsih, putri dari Raden Tumenggung Suma Prawira, seorang bupati Jipang Kepadangan. Dan pada pernikahan yang ke-8, Pangeran Diponegoro menikah dengan R.A. Retna Kumula, putri dari Kiai Guru Kasongan. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan juga Arab Saudi. Pangeran Diponegoro juga dikenal sebagai pribadi yang suka melucu dan bercanda. Terkadang dia sangat benci dengan komandan tentaranya yang dianggapnya pengecut. Meski menjalani sebagian hidupnya di Tegalrejo, Diponegoro tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pangeran Kesultanan Yogyakarta. Ia tetap menghadiri gerebek Maulud dan gerebek puasa, dua upacara besar dalam tradisi Islam Jawa. Diponegoro dikenal sebagai salah satu penasihat pribadi ayahnya selama ayahnya menjadi putra mahkota hingga diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Hamengkubuwono III mendiskusikan banyak urusan dengan Diponegoro. Salah satunya saat mereka memutuskan mengangkat Danurejo IV untuk menggantikan Danurejo III yang sudah lanjut usia. Pangeran Diponegoro menolak keinginan sang ayah dan residen Inggris yang bernama John Crawford untuk menjadi sultan bahkan sampai 2 kali. Padahal sebagai anak laki-laki tertua ayahnya dan pangeran yang kompeten, Diponegoro layak menduduki posisi sultan. Ia sendiri beralasan bahwa posisi ibunya yang hanya garwa ampean atau selir, bukan permaisuri, membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, dia juga tidak mau menjadi sultan karena melihat posisi ayahnya sebagai sultan tetapi kurang independen karena mendapatkan tekanan di sana-sini dari Inggris dan Belanda yang mempengaruhi banyak kebijakan keraton. Saat Hamengkubuwono III wafat, adik laki-laki Diponegoro yang masih berusia 10 tahun diangkat sebagai Hamengkubuwono keempat. Diponegoro sangat memperhatikan dan mengawasi pendidikan sultan muda itu. Ia sering datang dari Tegalrejo untuk menceritakan kisah-kisah kepahlawanan Fatih Al-Muluk atau kemenangan raja-raja. Diponegoro juga merekomendasikan banyak teks bacaan untuk adiknya. Meski sudah direkomendasikan untuk banyak membaca, ternyata Hamengkubuwono keempat bukanlah seseorang yang rajin belajar. Ia lebih suka kesenian dan berkuda ketimbang mempelajari literatur Jawa. Setelah Hamengkubuwono keempat meninggal mendadak pada bulan Desember tahun 1822, Ibunda Hamengkubuwono keempat Ratu Ageng dan Janda Hamengkubuwono keempat Ratu Kencono memohon pejabat residen Belanda, De Salis, untuk segera mengukuhkan putra mahkota yang baru berusia 12 tahun untuk naik tahta sebagai Hamengkubuwono kelima, sekaligus meminta Paku Alam I tidak lagi menjadi wali raja. Tak lama setelah Hamengkubuwono kelima diangkat, terjadi penghapusan sewa tanah oleh orang Eropa
sehingga keraton sebagai pemilik tanah harus memberikan ganti rugi kepada para penyewa. Diponegoro dan Mangkubumi yang mengemban tugas mengelola keuangan keraton bertindak atas nama Sultan untuk bernegosiasi terkait skema ganti rugi tersebut. Presiden Nahuis meminta kompensasi yang sangat tinggi yang ditolak oleh kedua pangeran itu, sehingga akhirnya menawarkan harga 26.000 dolar Spanyol. Ratu Ageng memerintahkan Danurejo IV untuk menerima tawaran itu tanpa persetujuan Diponegoro dan Mangkubumi. Kompensasi yang sangat besar itu berimbas pada keuangan keraton yang menipis hingga keraton perlu meminjam uang ke kapitan Cina dan Diponegoro dipaksa menyetujuinya. Dalam banyak urusan keraton, termasuk urusan keuangan, Ratu Ageng dan Danurejo keempat cenderung mengikuti permintaan Belanda karena takut terjadi apa-apa pada Hamengkubuwono kelima yang masih anak-anak. Sementara Diponegoro dipaksa memberi cap persetujuan saja dan semua hal penting diputuskan tanpa kehadirannya. Pangeran Diponegoro tidak menyetujui cara perwalian seperti itu, sehingga dia melakukan protes. Pada akhirnya, Diponegoro dan Mangkubumi memilih mundur sebagai wali karena tidak setuju dengan pengelolaan keuangan yang merugikan keraton dan hanya menguntungkan Belanda dan kronik-kroninya, termasuk Danurejo keempat. Urusan-urusan dalam keraton kemudian diputuskan oleh Residen Semisart dan asisten Residen Cavalier, Ratu Ageng, Danurejo IV, kemudian pengawal Sultan Wironegoro, dan penerjemah Kresidenan yaitu Johannes Gottlieb Dietrich. Polemik inilah yang menyebabkan perang besar di kemudian hari yang menghabiskan anggaran sampai 30 triliun rupiah jika dikonversikan dengan kurs saat ini, serta menyebabkan ratusan ribu orang tewas. Perang Diponegoro atau Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kekakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga menyetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Profesor Wadiman Joyonegoro, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam artikel meluruskan fakta dalam sejarah Pangeran Diponegoro terbitan tahun 2019 yang diterbitkan oleh republika.co.id menjelaskan, di beberapa literatur yang ditulis oleh Hindia Belanda terdapat pembelokan sejarah penyebab perlawanan Pangeran Diponegoro karena sakit hati terhadap pemerintahan Hindia Belanda dan keraton yang menolaknya menjadi raja. Padahal perlawanan yang dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari Madat. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dari sang paman, yakni Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat perang sabil yang dikobarkan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedu. Medan pertempuran perang Diponegoro mencakup Yogyakarta, Kedu, Bagelen, Surakarta, dan beberapa daerah seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Pada tanggal 23 Mei tahun 1823, Pangeran Diponegoro menggalang kekuatan dengan para alim ulama dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di wilayah Mataram. Orang pertama yang dikunjunginya adalah Kiai Abdani dan Kiai Anom di Bayat, Klaten. Selanjutnya bersama Pangeran Mangkubumi menemui Kiai Maja, Kiai kepercayaan Pakubuwono IV. Kemudian dengan diantar Kiai Maja, Pangeran Diponegoro menemui Temenggung Prawira Digdaya di Gagatan. Tumenggung Gagatan ini merupakan orang kepercayaan Susuhunan Pakubuwono ke-6. Susuhunan Pakubuwono ke-6 ini ternyata sangat mendukung perjuangan pamannya. Ia tidak hanya memberi dukungan dalam bentuk dana perang, tapi juga pasukan-pasukan keraton dan para senopati terpilih disediakan. Dukungan tersebut dideklarasikan dalam Sumpah Atiroto atau Sumpah Hatirata pada hari Rabu tanggal 5 Mei tahun 1825. Bertempat di tempat yang saat ini dikenal sebagai Dusun Gagatan, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali.
Ketiganya adalah tokoh penting di balik siasat perang Diponegoro. Tempat dilakukannya Sumpah Atiroto ini saat ini dinamakan Pasenggerahan Dinrah. Isi Sumpah Atiroto adalah Ho, setya bekti ing Gusti hangayomi sepadaning urip rela lega ing pati. No, hami kukuhi tan kena hamo buang tilas tan gawe wisuna. Co, tan ngawuhi naluri tanah Jawa dadi raharja. Beberapa tokoh karismatik yang turut bergabung dengan Pangeran Diponegoro dan menjadi panglima perangnya yaitu Kyai Maja, Pakubuwono VI, dan Raden Tumenggung Prawira Digdaya. Selain itu, ada beberapa ulama pendukung, yakni Kiai Imam Rafi'il dari Begelen, Kiai Imam Nawawi dari Ngluning Purwokerto, Kiai Hasan Basori dari Banyumas, dan kiai-kiai lainnya. Selain para panglima perang dan beberapa ulama yang bergabung dan mendukung Pangeran Diponegoro, dia juga didampingi oleh para pendamping yang sering disebut sebagai punokawan atau pengiring, yakni Joyo Suroto atau Roto, Banteng Wareng, Sahiman atau Rujak Beling, Kasimun atau Wangsa Dikromo, dan Teplak atau Rujak Gadung. Mereka para punokawan tersebut juga sebagai bocah becik atau anak baik dan berperan bergantian sebagai abdi pengiring, guru, penasihat, peracik obat, pembanyol, hingga penafsir mimpi. Pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batalion yang diberi nama berbeda-beda seperti Turkia, Arikia, dan lain sebagainya. Setiap batalion dibekali dengan senjata api dan peluru-peluru yang dibuat di hutan. Pangeran Diponegoro bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong sering kali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut. Sang pangeran dan pasukannya baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Pasukan pertahanan pasukan Diponegoro kemudian dipindahkan dari Selarong ke Daksa. Sang pangeran juga dinobatkan sebagai kepala negara dengan pusat negara berada di Pleret dengan pertahanan yang sangat kuat. Sistem pertahanan daerah Pleret dipercayakan penanganannya kepada Kerta Pengalasan. Kuatnya pertahanan di Pleret dibuktikan dengan gagalnya serangan besar-besaran pasukan Hindia Belanda pada tanggal 9 Juni tahun 1826. Setelah penyerangan tersebut, sang pangeran mengganti posisi Kerta Pengalasan dengan Alibasa Prawira Dirja dan Prawira Kusuma. Keduanya masih berusia 16 tahun. Setelah itu, masih di bulan dan di tahun yang sama, pasukan Hindia Belanda menyerang markas Diponegoro di Daksa. Tetapi, ternyata markas itu sudah dikosongkan. Ketika pasukan Hindia Belanda kembali dari Daksa menuju Yogyakarta, pasukan Diponegoro menyergap dan membinasakan seluruh pasukan dan menghilang dari Daksa. Pada bulan Oktober tahun 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Gawok dan mendapatkan kemenangan. Namun sang pangeran terluka dan terpaksa harus ditanduk ke lereng Gunung Merapi. Pada tanggal 17 November tahun 1826, sang pangeran bertolak dari Pengasih, yaitu sebelah barat Yogyakarta, untuk menyerang pasukan Hindia Belanda. Di lokasi ini sang pangeran mendirikan keraton di Sambiroto sebagai pusat negara baru. Pasukan Belanda sempat menyerang Sambiroto, tetapi Diponegoro berhasil meloloskan diri. Perang sempat berhenti akibat gencatan senjata pada tanggal 10 Oktober tahun 1827. Namun perundingan tidak menemukan kesepakatan apapun. Berkat dukungan dan simpati rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasukan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal dengan cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Akibatnya, Hindia Belanda banyak mengirimkan jenderal, kolonel, dan mayor ke Pulau Jawa, seperti Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holtzman, dan Jenderal Bischoff. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan-serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Hujan tropis yang deras tersebut seringkali membuat gerak dari pasukan Hindia Belanda terhambat, sehingga para gubernur Hindia Belanda akan melakukan berbagai usaha untuk melakukan gencatan senjata dan berunding. Ancaman lainnya bagi pasukan Belanda adalah penyakit malaria, disentri, dan sebagainya yang menjadi musuh yang tak tampak. Seringkali ancaman tersebut melemahkan moral dan kondisi fisik bahkan merenggut nyawa pasukan. Orang Belanda asal Eropa tentu saja belum mempunyai antibodi secara alami, terutama terhadap kuman-kuman tropis seperti malaria, sehingga ketika terjangkit, sebagian besar tentara Belanda tersebut akan mati atau minimal sakit sehingga mudah dikalahkan.
Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desa dan kota, kemudian menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Bagi Hindia Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Frontal pertempuran terjadi di berbagai desa dan kota di seluruh Jawa dan berlangsung sangat sengit. Penguasaan suatu wilayah selalu silih berganti. Jika ada suatu wilayah dikuasai pasukan Hindia Belanda pada siang hari, maka pada malam harinya wilayah tersebut sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Demikian pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus, sementara peperangan berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh dan waktu, kondisi medan, curah hujan menjadi berita utama karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Pada puncak peperangan tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Suatu hal yang belum pernah ada, suatu wilayah yang tidak terlalu luas seperti Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, tetapi dijaga oleh puluhan ribu serdadu. Dari sudut kemiliteran, ini adalah perang pertama yang melibatkan semua metode yang dikenal dalam sebuah perang modern. Baik metode perang terbuka maupun metode perang gerilya yang dilaksanakan melalui taktik hit and run dan penghadangan. Ini bukanlah perang suku, melainkan suatu perang modern yang memanfaatkan berbagai siasat yang saat itu belum pernah dipraktikkan. Perang ini juga dilengkapi dengan taktik perang urat syaraf melalui insinuasi dan tekanan-tekanan serta provokasi oleh pihak Belanda terhadap mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran, dan kegiatan spionase dengan kedua pihak saling memata-matai dan mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan lawannya. Berbagai cara licik juga terus dilakukan pihak Belanda untuk menangkap Diponegoro. Bahkan sayembara pun dipergunakan dengan mengeluarkan maklumat pada tanggal 21 September tahun 1829 bahwa siapapun yang dapat menangkap Pangeran Diponegoro baik hidup atau mati akan diberikan hadiah sebesar 50.000 gulden beserta tanah dan penghormatan. Perubahan strategi Hindia Belanda terjadi ketika Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827. Untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro, de Kock menggunakan strategi perbentengan. Benteng-benteng dengan kawat berduri didirikan begitu pasukan Hindia Belanda berhasil merebut daerah kekuasaan pasukan Diponegoro. Tujuannya adalah agar pasukan Diponegoro tidak dapat kembali dan mempersempit ruang geraknya. Jarak antar benteng berdekatan dan dihubungkan dengan pasukan gerak cepat. Perlawanan Pangeran Diponegoro semakin melemah sejak akhir tahun 1828 setelah Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap pada tanggal 12 Oktober tahun 1828, menyusul kemudian Sentot Prawirodirjo dan pasukannya pada tanggal 16 Oktober tahun 1828. Karena kesulitan biaya dan tertangkapnya istri sang pangeran, yakni Retna Ningsih, dan putranya pada tanggal 14 Oktober tahun 1829. Pada tanggal 16 Februari tahun 1830, Diponegoro setuju untuk bertemu dengan utusan Jenderal de Kock, yakni Kolonel Jean Baptiste Clarence, dan mengutus Kiai Pekih Ibrahim dan Haji Badarudin agar Clarence bisa datang ke Remo Kamal, Bagelen, sekarang masuk wilayah Kabupaten Purworejo, di hulu sungai Cingcinggulung. Pertemuan pada tanggal 20 Februari tahun 1830 tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, meski berjalan lancar dan akrab. Akhirnya Diponegoro ingin bertemu langsung dengan de Kock, yang ketika itu berada di Batavia dan bermaksud menunggunya di Bagelen Barat. Namun Clarence menyarankan agar Diponegoro menunggu de Kock di Manoreh, dan sang pangeran tiba pada tanggal 21 Februari tahun 1830 dan dielu-elukan oleh 700
Dibayarkan melalui Keraton Yogyakarta. Pada tahun 1885, sang istri yakni Raden Ayu Retnaningsih meninggal dunia. Raden Ayu Retnaningsih dimakamkan di Kampung Jera. Kampung Jera atau Kampung Pemakaman berada di lokasi Kampung Melayu. Raden Ayu Retnaningsih dimakamkan di samping makam Pangeran Diponegoro. Itulah sekelumit kisah tentang Pangeran Diponegoro, asal-usulnya, bagaimana perjuangannya melawan penjajahan Belanda, pada akhirnya mengalami kekalahan, ditipu, lalu ditangkap, kemudian meninggal dalam pengasingan. Semoga informasi sejarah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.